one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihah semuanya. Bertemu lagi dengan Ustadzah Nur dalam cerita pengkhianatan Yahudi dan munculnya tanda-tanda kemunafikan. Di bagian sebelumnya terjadilah perjanjian-perjanjian yang telah disepakati Rasulullah SAW dan orang-orang Yahudi. Tentu saja beliau benar-benar melaksanakan isi perjanjian ini dan tak ada satu huruf pun dari teks perjanjian itu yang dilanggar kaum muslimin. Tetapi orang-orang Yahudi yang telah melumuri lembaran sejarah mereka dengan pengkhianatan dan pelanggaran janji, ternyata tidak menyimpang jauh dari tabiat mereka yang lama. Mereka lebih suka memilih jalan tipu daya, persekongkolan, menimbulkan keresahan dan keguncangan di barisan kaum muslimin. Inilah beberapa gambaran yang mereka lakukan. Beberapa gambaran kelicikan orang-orang Yahudi. Ibnu Ishaq menuturkan, Sas bin Qais adalah seorang tokoh Yahudi yang sudah tua renta dan sekaligus menjadi pemimpin kekufuran. Dia sangat membenci dan mendengki kaum muslimin. Suatu kali dia melewati beberapa orang sahabat dari Aus dan Khazraj yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang dalam suatu majelis. Dia meradang karena melihat kerukunan, persatuan, dan keakraban di antara sesama mereka karena Islam. Padahal semasa jahiliyah Aus dan Khazraj selalu bermusuhan. Dia bergumam sendiri. Ada beberapa orang dari Bani Qailah yang ikut berkumpul di tempat ini. Tidak, demi Allah tidak. Kami tidak boleh membiarkan mereka bersatu. Kemudian dia berkata kepada seorang pemuda Yahudi yang disuruhnya, hampirilah orang-orang itu dan duduklah bersama mereka. Kemudian ungkit kembali perang Bu'ats yang pernah mereka alami. Lantunkan juga syair-syair yang pernah mereka ucapkan secara berbalas-balasan pada saat itu. Pemuda itu menuruti saja apa yang diperintahkan Sas. Akibatnya mereka saling berdebat dan saling membanggakan diri, hingga ada dua orang yang melompat bangkit dan adu mulut dengan sengit. Salah seorang di antara keduanya berkata kepada yang lain, jika kalian menghendaki saat ini juga, kami akan menghidupkan kembali akar peperangan di antara kita. Kedua belah pihak, Aus dan Khazraj, ikut terpancing. Lalu masing-masing mengambil senjatanya dan hampir saja terjadi adu fisik. Rasulullah SAW yang mendengar kejadian ini segera beranjak pergi beserta beberapa sahabat dari Muhajirin dan menemui mereka. Beliau bersabda, wahai kaum muslimin, Allah, mengapa masih ada seruan-seruan jahiliyah? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Setelah Allah menunjuki kalian untuk memeluk Islam, memuliakan kalian, memutuskan urusan jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati kalian dengan Islam. Mereka pun sadar bahwa kejadian ini merupakan bisikan setan dan tipu daya musuh mereka. Akhirnya mereka menangis. Orang Aus berpelukan dengan orang-orang Khazraj, lalu mereka beranjak meninggalkan tempat itu beserta Rasulullah SAW. Mereka semakin taat dan patuh kepada beliau karena Allah telah memadamkan tipu daya musuh Allah, Sas bin Qais. Ini merupakan sebuah gambaran dari upaya orang-orang Yahudi untuk membangkitkan keresahan dan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Mereka ingin memasang rintangan di hadapan dakwah Islam. Mereka memiliki banyak cara untuk memuluskan rencana semacam ini, menyebarkan isu-isu dusta dan menyatakan iman pada pagi hari dan kufur pada sore harinya dengan tujuan menanamkan benih keraguan-raguan di dalam hati orang-orang yang lemah imannya. Mereka juga mempersulit penghidupan orang-orang mukmin yang mempunyai hubungan materi dengan mereka. Jika ada orang mukmin berhutang kepada mereka, mereka menagihnya siang dan malam. Jika mereka mempunyai tanggungan terhadap orang mukmin, mereka memanipulasi sebagian tanggungan itu dengan cara yang batil atau bahkan tidak mau membayar sama sekali. Dalam hal ini, mereka berkata, kami akan membayar utang kami selama kalian masih berada pada agama bapak-bapak kalian. Tetapi, setelah kalian keluar dari agama mereka, kami tidak akan ada lagi kewajiban untuk melunasinya.
Mereka berbuat seperti itu sebelum meletus perang Badar, sekalipun sudah dikukuhkan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dan para sahabat selalu bersabar menghadapi semua itu karena mereka mempunyai komitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Madinah. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Allah menganugerahkan mengulurkan pertolongan kepada orang-orang beriman di medan perang Badar, persatuannya semakin mantap dan disegani oleh siapapun. Kebencian mereka pun semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani memperlihatkan permusuhan dan berniat melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Tokoh dan pemimpin mereka yang paling menonjol serta paling jahat adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Dari tiga golongan mereka, golongan yang paling jahat adalah Yahudi Bani Qainuqa. Mereka menetap di dalam Madinah sebagai perajin perhiasan, pandai besi, membuat berbagai perkakas dan bejana. Karena pekerjaan tersebut, mereka memiliki banyak tenaga yang ahli dalam bidang pembuatan peralatan perang. Selain itu, mereka juga mempunyai 700 prajurit perang. Karena mereka paling pemberani di antara orang-orang Yahudi, mereka menjadi pelopor pertama yang melanggar perjanjian dari kalangan Yahudi. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Badar, justru kelaliman Yahudi Bani Qainuqa semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani dan lancang, mengolok-olok, mengejek dan mengganggu kaum muslimin yang datang ke pasar mereka. Bahkan, mereka juga mengganggu wanita-wanita muslimah. Karena tindakan dan kesewenang-wenangan mereka ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka, memberi nasihat dan mengajak mereka kepada petunjuk, memperingatkan agar mereka tidak mencari permusuhan dan tidak berbuat semau sendiri. Namun peringatan dan nasihat ini dianggap angin lalu. Abu Dawud dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kemenangan atas Quraisy pada perang Badar dan kembali ke Madinah, beliau mengumpulkan mereka di pasar Bani Qainuqa. Beliau bersabda, wahai semua orang-orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kalian mengalami seperti yang dialami Quraisy. Mereka menjawab, wahai Muhammad, janganlah engkau terperdaya oleh dirimu sendiri. Hanya karena engkau telah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy, mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu cara berperang. Andaikan saja engkau berperang dengan kami, engkau akan tahu bahwa kamilah pemenangnya. Engkau belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti kami. Berkenaan dengan kesombongan Yahudi ini, Allah menurunkan ayat Al-Imran 12:13 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertempur, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata. Jawaban Bani Qainuqa ini sudah jelas menggambarkan keinginan mereka untuk berperang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menahan kemarahan dan kaum muslimin pun bisa bersabar. Mereka menunggu apa yang bakal terjadi pada hari-hari berikutnya. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa semakin bertambah lancang dan berani. Mereka mulai membuat keresahan di Madinah. Mereka sengaja mempersempit penghidupan penduduk Madinah dan menutup pintu-pintunya. Demikianlah cerita dari Ustadzah Nur, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.